Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Sari. Nama saya Yudra. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Persiapan berwirausaha. Yang pertama, kesiapan berwirausaha. Seseorang yang berniat memasuki dunia usaha sebaliknya sejak awal telah mempersiapkan diri dengan berbagai bekal yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha. Dunia usaha yang akan dimasuki oleh seseorang memang tidak serupa dengan dunia ketika seseorang menjadi pegawai atau menjadi karyawan pada organisasi pemerintah atau organisasi swasta. Meskipun organisasi tersebut merupakan organisasi yang dalam aktivitasnya juga adalah organisasi yang bertujuan mencari laba, tidak serupanya terletak pada besarnya tanggung jawab dalam mengelola kesinambungan dan pertumbuhan usaha. Hal lain yang menjadi landasan utama bagi seorang yang akan memasuki dunia usaha adalah komitmen terhadap tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Kesiapan dalam mental. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Pepatah mengatakan bahwa seekor keledai tidak akan jatuh untuk kedua kalinya di tempat yang sama. Apalagi wirausahawan sebagai seorang insan kamil pasti akan lebih berhati-hati agar tidak gagal untuk yang kedua kalinya untuk hal yang sama. Salah satu penyebab kegagalan termasuk kegagalan dalam berwirausaha adalah kurangnya rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini akan meningkat apabila mengetahui memahami tentang sesuatu hal yang akan kita lakukan, kita jalankan. Kekurang tahuan paham akan suatu bidang usaha akan mengakibatkan perasaan ragu. Bila diteruskan, mungkin berdampak kegagalan. Karena itu, dalam rangka meningkatkan rasa percaya diri seseorang, wirausahawan perlu menggali banyak pengetahuan keterampilan. Caranya tidak terlalu sulit. Apabila seseorang ingin memasuki usaha peternakan ikan hias misalnya, ia bisa belajar dari para peternak yang telah terlebih dahulu menekuni bidang usaha itu. Artinya, apabila seseorang telah bertekad akan menjalankan usaha bidang peternakan ikan hias, maka segera memasuki komunitas peternakan ikan hias. Akan terasa aneh kalau kita mendengar seseorang yang berpikrah di dunia ikan hias akan tetapi menjalin komunitas di bidang otomotif. Sesuatu yang sangat bertolak belakang. Akan lebih baik lagi apabila selain menggali dari para pendahulu, juga mencari dan menggali pengetahuan dan informasi yang terkait dari buku, majalah, terbitan, atau dari website. Yang kedua, berusaha selalu fokus pada sasaran. Dalam kaitan dengan hal ini, ketika pertama kali seseorang terjun ke dunia usaha, maka fokus sasaran pertama adalah dapat terwujudnya usaha. Fokus sasaran yang kedua usaha tersebut mampu menjalankan kegiatannya. Berikutnya, fokus sasaran ketiga usaha dimaksud mampu bertahan hidup atau survive. Dan fokus sasaran selanjutnya usaha yang telah bertahan hidup ini mampu berkembang serta memberikan manfaat bagi lingkungannya. Yang ketiga, mempelajari cara mengatasi risiko. Risiko adalah suatu peristiwa yang tidak dikehendaki yang mungkin terjadi. Kapan terjadinya suatu peristiwa yang tidak dikehendaki dimaksud belum terjadi, belum dapat diketahui secara pasti. Apabila suatu risiko benar-benar terjadi, maka akibatnya akan menimbulkan dampak kerugian baik materi maupun non-materi. Setiap kita kapan saja dan di mana saja menghadapi risiko. Risiko ada di sekitar kita dan di setiap saat bisa mengancam keberadaan kita. Kegiatan apapun yang kita kerjakan atau kita tidak mengajarkan kegiatan apapun, risiko bisa terjadi. Peristiwa apakah yang akan terjadi di masa datang dan tidak dapat kita ketahui secara pasti. Kemudian, melatih diri untuk bekerja keras. Hanya mereka yang mampu bertahan yang akan tampil menjadi pemenang. Bertahan dalam kegiatan sektor real sama artinya dengan bekerja keras. Karena itu, setiap pelaku usaha perlu mempersiapkan diri bekerja keras. Bekerja keras menuntut kesiapan fisik mental prima, artinya tidak mudah menyerah dalam kondisi apapun.
Pengetahuan, keterampilan, dan sikap dipadu menjadi kekuatan yang harmonis, memberdayakan seluruh sumber daya yang tersedia. Seluruh sumber daya harus digunakan secara efektif, efisien dengan cara yang benar. Yang terakhir, selalu mencoba berinovasi. Inovasi diperlukan karena setiap pelaku usaha ingin tampil beda. Karena itu pelaku usaha harus mencoba melakukan inovasi. Inovasi dapat dilakukan pada seluruh bauran pemasaran, pada bauran produk, pada bauran saluran distribusi, pada bauran peralatan pendukung fisik, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu pengetahuan kewirausahaan dan keterampilan. Sebelum memasuki dunia usaha, seseorang perlu membekali diri dengan pengetahuan tentang bidang usaha yang akan digeluti. Mengetahui dan memahami tentang seluk-beluk suatu bidang usaha sama artinya dengan menguasai kompetensi. Apabila ingin memasuki bidang usaha peternakan ikan hias, misalnya perlu membekali diri dengan semua hal yang berkaitan dengan seluk-beluk bidang usaha ikan hias. Banyak hal yang sebaiknya diketahui guna membekali diri sebelum memasuki usaha ini. Cara paling baik untuk membekali diri dengan pengetahuan terkait adalah dengan mencoba mencari jawaban dari sejumlah pertanyaan seperti apa, mengapa, di mana, bagaimana, berapa jauh. Kesiapan keterampilan. Yang dimaksud dengan kesiapan keterampilan adalah kemampuan untuk merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan kemampuan yang dimiliki di dalam praktek usaha. Sebagai contoh, seorang guru olahraga berenang dituntut tidak hanya mengetahui dan memahami teori berenang, akan tetapi juga mampu memperlihatkan keterampilan untuk berenang. Mengetahui dan memahami teori saja tidak cukup, akan tetapi keterampilan yang diperlukan kemampuan lain, yakni keterampilan mempraktekkannya. Keterampilan bagi seorang pelaku usaha sangat diperlukan, meskipun pada suatu saat ia tidak harus melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut, atau paling tidak ia melakukannya sendiri. Sumber daya. Kesiapan sumber daya. Sumber daya manusia yang pertama adalah diri yang bersangkutan sendiri, atau seseorang yang telah berniat dan bertekad memasuki dunia wirausaha. Sebagai seseorang yang telah berniat dan bertekad memasuki dunia usaha, sudah berniat bertekad memasuki dunia usaha, sudah barang tentu yang bersangkutan harus benar-benar siap menghadapi semua permasalahan yang lazimnya terjadi dalam lingkungan usaha. Lingkungan dunia usaha yang lazim dihadapi meliputi pihak pembeli, pihak pemasok, pihak pesaing, dan pihak-pihak lain yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha. Kemudian, apabila usaha yang dirintis telah berhasil melalui tahapan pertama, dalam arti tidak gagal atau dengan kata lain usaha tidak mati, maka kebutuhan turutannya akan muncul, seperti kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk membantu pelaksana berbagai tugas pekerjaan, misalnya kebutuhan akan tenaga pembersih ruangan atau tenaga untuk penjaga tempat kerja. Pemenuhan kebutuhan seperti ini tentu tidak serta-merta atau dengan mudah dapat segera dipenuhi. Satu dan lain hal. Oleh karena itu, penambahan tenaga kerja akan berdampak pada peningkatan tenaga kerja, peningkatan biaya. Di samping itu, lazimnya pada perusahaan yang baru pemenuhan kebutuhan dana untuk mendukung biaya tidak selalu tersedia. Yang menjadi pertanyaan, apakah pada saat itu organisasi usaha sudah mampu memikul beban tambahan biaya yang diakibatkan oleh bertambahnya tenaga kerja tersebut. Sumber daya usaha secara lebih rinci.
Sumber daya keuangan. Keluhan yang paling sering kita dengar dari bagian pelaku usaha ialah kurangnya modal. Dari seringnya terdengar keluhan ini, sekilas terkesan bahwa yang dimaksud oleh sebagian besar pelaku usaha kecil dan menengah dengan modal adalah sejumlah uang yang segera dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan usaha. Dari hasil pengamatan, ternyata sebagian besar lari memiliki tanah, memiliki bangunan rumah, bahan baku barang jadi yang siap untuk dipasarkan. Nampaknya mereka belum memahami bahwa barang-barang yang dimaksud sebenarnya merupakan sejumlah potensi kekayaan yang dapat digunakan untuk bantuan permodalan. Merespon keluhan seorang ibu yang juga menjadi seorang pengusaha konvensi rumahan, ketika dilakukan survei, ternyata mereka mengerjakan usaha konvensi di rumahnya sendiri. Sebuah rumah permanen di atas lahan seluas 700 meter persegi. Di dalam rumah yang merangkap sebagai industri kecil, rumahan tersebut terdapat sejumlah mesin berbagai jenis. Bahan baku setumpuk barang jadi siap dijual. Keluhan yang disampaikan, pesanan banyak akan tetapi merasa kekurangan modal sehingga sulit memenuhi permintaan pasar. Sumber daya fisik. Menyimak uraian tentang masalah dokumen di atas namakan jelas kiranya bahwa pencatatan atas seluruh kekayaan yang dimiliki pelaku usaha kecil atau menengah sangat penting, namun seringkali diabaikan. Diabaikannya pencatatan dimaksud dugaan terbesar diakibatkan oleh kekurangan pemahaman akan arti penting dokumen kepemilikan informasi internal. Sumber daya fisik tidak selalu dimiliki oleh pelaku usaha. Apabila seorang pelaku usaha memiliki beberapa jenis sumber, sebenarnya telah dapat dianggap sebagai memiliki potensi modal. Sumber daya fisik dimaksud tidak harus dijual untuk memperoleh modal, namun perlu dilengkapi dokumen kepemilikan yang kelak dapat digunakan sebagai barang bangunan manakala benar-benar diperlukan. Demikian juga dokumen bukti pesanan atau pembelian dari pelanggan. Dokumen pesanan yang dikerjakan secara konsisten merupakan kumpulan dokumen yang sangat penting dan berharga. Dikatakan penting karena dengan adanya dokumen tersebut, perusahaan dapat melakukan monitoring atas jumlah pesanan, jenis barang yang dipesan, jumlah penjualan, waktu delivery, dan sejumlah manfaat lainnya. Sedangkan dikatakan sebagai berharga karena kumpulan dokumen pesanan dapat dijadikan bukti kepada lembaga pembiayaan tenaga besarnya potensi piutang usaha yang tidak lain juga sama dengan potensi kekayaan perusahaan. Sumber daya informasi. Dewasa ini informasi telah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting. Mobilitas manusia yang sangat tinggi telah menyebabkan nilai sebuah informasi menjadi sangat berharga. Perkembangan teknologi juga menyebabkan hubungan antara bangsa di seluruh belahan bumi menjadi semakin luas. Sifat hubungan ini tidak hanya bersifat pribadi, melainkan lebih luas dari itu, seperti hubungan industri dan perdagangan, hubungan diplomatik, militer, dan sebagainya. Perbedaan kemajuan sosial ekonomi setiap negara juga menyebabkan perbedaan kebutuhan dan saling ketergantungan negara satu dengan negara yang lain yang sangat besar. Negara maju membutuhkan sumber daya tertentu yang dimiliki oleh negara kurang maju. Sebaliknya, negara berkembang membutuhkan mesin dan peralatan lainnya yang dihasilkan oleh negara maju. Terjadilah hubungan industri yang indeks ini menyebabkan terjadinya pesaing dagang semakin meningkat antara negara, antara bangsa. Selain itu, pelaku usaha juga menjaga konsistensi dalam mengumpulkan dan mengembangkan sumber daya informasi. Sumber daya informasi tentang budidaya ikan hias misalnya sangat diperlukan dan sangat menunjang dalam rangka mengembangkan usahanya.
Maka sudah seharusnya berbagai sumber daya yang terkait dengan bidang usahanya perlu dipelihara dan dikembangkan. Sumber daya waktu. Sumber daya waktu disinggung panjang lebar oleh Peter F. Drucker 2006 dalam bukunya yang berjudul The Efficiency Executive. Dikatakan bahwa satupun kegiatan usaha yang tidak melibatkan komponen waktu. Di samping itu, komponen waktu juga mengenal keterbatasan, yakni tidak lebih dari 24 jam dalam sehari semalam. Karena begitu pentingnya komponen waktu sampai-sampai pepatah mengatakan time is money. Sementara tidak ada yang mengatakan human resource is money atau sumber daya yang lain sebagai money. Itulah presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.